Mantul, Kemenak tidak setuju larangan restoran buka siang selama Ramadan. Ditulis oleh Nina Nur di sewar.com. Satu hal ini yang tidak pernah saya pahami, yakni mengapa sebagian umat muslim takut melihat orang lain makan dan minum ketika dirinya sedang berpuasa. Esensi berpuasa itu kan salah satunya membuat kita merasakan hidup kekurangan saudara-saudara kita yang tergolong fakir miskin. Mereka yang terpaksa berpuasa karena tidak punya uang membeli makanan lengkap 3 kali sehari, agar kita bisa merasakan rasa lapar ketika orang lain sedang makan. Kenapa mesti takut melihat orang lain makan? Manja sekali Anda. Maunya kalau sedang puasa di bulan Ramadan, maka semua orang harus puasa. Padahal tidak semua warga beragama Islam. Dan yang beragama Islam juga tidak semuanya berpuasa. Ada yang tidak wajib, ada yang sedang bekerja berat sehingga tidak sanggup. Logikanya simpel seperti ini. Jika dipikir benar-benar memakai otak yang dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan masuk akal tanpa perlu minta dimanjakan. Nggak ngerti deh saya. Apalagi jika ada ormas yang pakai sweeping mencari tempat makan yang masih buka pada siang hari selama bulan puasa. Itu dulu sih, sekarang ormasnya kan sudah dilarang. Mungkin ada sebagian ormas lain yang masih begitu. Ternyata bukan ormas saja, pemerintah daerah pun kelakuannya seperti ormas, bahkan lebih parah. Karena pemerintah daerah punya otoritas mengeluarkan aturan dan semena-menalahkan mereka. Seperti yang terjadi di Serang, Banten, di mana mereka melarang tempat-tempat makan berjualan di siang hari selama bulan puasa ini. Melalui surat himbauan bersama nomor 451-13-3-Kesra/2021 tentang peribadatan bulan Ramadan dan Idul Fitri, pemerintah daerah Kota Serang mengatur bahwa restoran dan seisinya Pemerintah daerah Kota Serang mengatur bahwa restoran dan sejenisnya harus tutup pada jam 4:30 pagi hingga jam 16 sore. Jika ada pengelola restoran, rumah makan, dan kafe yang nekat beroperasi pada waktu yang dilarang, maka bisa terancam sanksi berupa kurungan 3 bulan penjara. Selain kurungan penjara, pengelola restoran juga bisa dikenai denda maksimal 50 juta rupiah. Aturan semacam ini sama saja dengan membunuh penghasilan orang, apalagi kita sekarang masih dalam masa pandemi. Pegawai pemerintah Kota Serang yang pasti terima gaji tiap bulan sih tidak akan pernah merasakan sulitnya mencari nafkah selama masa pandemi ini. Masa tidak punya empati sama sekali? Bagaimana pula dengan pembayar pajak di Kota Serang yang tidak berpuasa dan atau yang non-muslim? Mereka bayar pajak, pajaknya diterima, tapi mendapat perlakuan yang sangat tidak adil, dilarang berusaha, ngawur bin ngaco. Aturan ini memang mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak. Namun, menurut saya yang paling nuwampol adalah reaksi dari Kementerian Agama. Memang banyak perubahan positif di Kemenak sejak dipegang oleh Menteri Gus Yakut. Menurut Kemenak, aturan tersebut berlebihan dan melanggar hak asasi manusia. Nah loh, kebijakan ini, himbauan bersama Kota Serang, tidak sesuai dengan prinsip modernisasi dalam mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, dan cenderung berlebih-lebihan, kata Jubir Kemenak Abdul Rahman. Dilansir dari detik.com, Kemenak menilai larangan berjualan pada siang hari itu diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia, terutama bagi orang atau umat yang tidak berkewajiban menjalankan puasa Ramadan, aktivitas pekerjaan jual beli, dan berusaha. Secara hukum, imbauan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Saya harap ini bisa ditinjau ulang. Semua pihak harus bisa mengedepankan sikap saling menghormati, ujar Abdul Rahman. Bagaimana Pemda Kota Serang? Sudah kena tuampal keras? Apakah masih kekeh mempertahankan aturan itu? Sementara di tanah Arab sana, tepatnya di Dubai, Uni Emirat Arab, mereka tidak lagi mewajibkan pemasangan tirai di restoran selama bulan puasa. Surat edaran baru mengubah praktik sebelumnya di Emirat, yang mengharuskan restoran dan gerai makanan lainnya menyajikan makanan selama jam puasa untuk memasang tirai dan layar. Demikian pernyataan Kementerian Pembangunan Ekonomi Dubai. Kebayangkan, kalau ada orang Indonesia yang maunya dimanjakan dan dihormati selama bulan puasa dengan melarang restoran buka siang hari, lalu dia pergi ke luar negeri yang tidak mayoritas muslim. Di sana orang-orang makan minum seperti biasa. Terus mau gimana ini orang Indonesia? Apakah dia akan ngamuk-ngamuk di sana? Salah-salah bisa disangka teroris loh. Koplak kan?
Masih terlihat absurd kan aturan di Kota Serang itu? Entah sampai kapan kita di negeri ini harus melihat dan merasakan aturan-aturan absurd macam itu. BTW, apresiasi yang tinggi buat Kemenak. Lebih mantul lagi jika pemerintah pusat bisa membuat aturan yang lebih tinggi untuk melarang aturan-aturan absurd tersebut, selalu dari kura-kura. Tengku Zul, Rizik aset negara, tapi kok sering mengacau. Ditulis oleh Sardi di seaword.com. Rizik meraih gelar PhD. Banyak yang memberi ucapan selamat. Salah satunya Refli Harun, nama lainnya adalah NW dari PKS. Nama lainnya adalah Tengku Zulkarnain. Lewat cuitannya dia ucapkan selamat kepada Rizik. Selamat atas suksesnya HRS meraih gelar PhD dari USIM, Malaysia. Meski diselesaikan dari jeruji besi, beliau itu sebenarnya aset negara. Kenapa mesti dianggap musuh hanya karena perbedaan politik? Katanya di akun Twitternya. Mari kita bicara dulu soal perbedaan politik. Komentar ngawur lagi. Rizik dipenjara ya karena dia pasti punya masalah hukum. Bukan karena beda politik tiba-tiba dipenjara. Please deh, jangan ngomong sembarangan. Rizik memang sudah dari dulu oposisi terhadap pemerintah. Apakah selama itu pernah dihukum dan dipenjara? Kali ini, dia memang dipenjara karena kelakuannya sudah tak bisa ditolerir. Kalau ada yang protes, apakah pelanggaran prokes harus sampai dipenjara? Mikir lagi deh, 3 kali terjadi kerumunan yang dibuat oleh Rizik hanya dalam waktu 1 minggu. Hitung sendiri berapa total orang yang hadir di bandara, Megamendung, dan Petamburan. Hitung sendiri satu per satu. Kalau karena perbedaan politik lantas Rizik dipenjara, harusnya semua oposisi ikut ditahan aja. Lantas bagaimana dengan kasus Ahok? Kita juga bisa bilang hanya karena banyak yang tidak senang kasusnya ditekan dan dipaksakan. Bagaimana pula saat Rizik dipenjara di era SBY? Apakah itu disebut juga karena perbedaan pandangan politik? Dan lucunya lagi, Tengku Zul bertanya, seolah Rizik musuh negara karena perbedaan politik. Nah, bukankah itu artinya dia secara tidak langsung mengatakan bahwa Rizik selama ini berpolitik, bukan berdakwah? Dia keceplosan menyiratkan hal ini kepada kita bahwa Rizik menggunakan agama untuk berpolitik, sesuatu yang sudah lama kita yakini selama ini. Kita lanjutkan soal aset negara. Aset itu apa? Sesuatu yang berharga, yang kita simpan dan dimanfaatkan dengan baik, agar bisa memberikan kontribusi yang besar. Aset negara itu berharga kalau mereka bersama membangun bangsa untuk kemakmuran rakyat. Tapi kalau orangnya hanya mengombar kebencian dan hasutan provokatif, yang tujuan politiknya ingin mengubah ideologi negara ini dari Pancasila menjadi khilafah atau NKRI bersyariah, maka orang seperti ini bukan aset negara, tapi ibarat parasit yang harus disingkirkan atau bila perlu diberikan ke negara lain jika ada yang mau menampung. Aset apaan yang kalau ngomongnya sangat arogan, merasa dirinya lebih hebat dan bisa melangkahi pemerintah. Pendukungnya pun sama saja, liar dan sulit diatur. Sama-sama keras kepala, peraturan tidak diindahkan. Mereka melakukan apapun tanpa menghiraukan aturan. Ini bukan aset negara, tapi bikin repot negara dan mengajar yang enggak kepada publik. Terus, di era SBY, apakah Tengku Zul pernah bilang kalau Rizik ini aset negara yang terlalu sayang kalau sampai harus dipenjara? Kenapa Rizik saat itu dipenjara seolah tidak diributkan? Kenapa baru sekarang kebakaran jenggot? Kalau masih ngotot mau bicara soal aset, perkecil saja ruang lingkupnya. Bukan aset negara tapi aset berharga bagi orang yang saat ini menjadi gubernur. Tanpa Rizik, mungkin orang ini tidak akan jadi gubernur. Lawan politiknya kebetulan tersandung kasus. Lalu, terjadilah pengerahan massa dan demo berjilid-jilid sambil melakukan tekanan kepada pemerintah. Tidak sampai di situ saja, jurus iming-iming surga dan ancaman jenazah tidak disalatkan juga dipakai maksimal. Rizik juga jadi aset berharga saat Pilpres 2019 lalu. Sayangnya tidak berhasil. Rakyat sudah cerdas dan tidak mau ditipu lewat politisasi agama. Lagi pula, seharusnya orang yang makin tinggi level pendidikannya, makin rendah hati dan low profile. Seperti padi, makin berisi, makin merunduk. Tapi yang kita lihat malah sebaliknya, arogan hingga ke titik maksimal, gaya bicaranya kasar, pemilihan kata-kata saat ceramah sangat tidak beretika, suka menghina, pemerintah pun disikat, kelakuannya lebih mirip kayak orang yang tidak berpendidikan. Coba cek ceramah provokatif orang ini di media sosial, berapa banyak sumpah serapah dan kata-kata hinaan yang sudah keluar dari mulut orang ini.
Mungkin sudah tidak bisa dihitung lagi, aset negara apaan itu.